Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Haryandi Aditya Fitra. Baik, di dalam video kali ini saya akan membagikan 10 contoh kasus function pada MySQL. Langsung saja teman-teman buka sahamnya. Kebetulan saya menggunakan versi 3.2.4. Jangan lupa mengaktifkan mode MySQL dengan menekan tombol di bagian action start. Ya, apabila sudah selesai maka akan muncul tombol button stop. Langsung saja teman-teman membuka shell di sini. Apabila sudah tampil, kita akan mengetikkan MySQL -root untuk mengkonekkan ke MySQL-nya, servernya. Oke, show DB limbah. Kita akan mengecek show database terlebih dahulu. Nanti saya menggunakan DB limbah seperti di video sebelumnya, yaitu untuk memecahkan kasus-kasus where select kayak gitu. Nah, kemudian kita akan menampilkan tabelnya ada apa aja yang ada di DB limbah. Nah, DB barang ini saya akan gunakan untuk memecahkan 10 contoh kasus function pada MySQL. Jadi teman-teman mengetikkan select bintang from TB barang, kita akan menampilkan ada apa sih di TB barang. Nah, jadi ada ID barang, tanggal pengolah barang, nama barang, dan lainnya. Oke, langsung saja kita ke functionnya. Contoh kasus function pertama di sini itu adalah function upper. Oke, langsung ke query-nya biar gak bingung. Dengan mengetikkan di sini saya caps lock ya, karena function tuh hurufnya besar, identik dengan besar, jadi saya query-nya besar. Dengan mengetikkan select, kemudian functionnya apa, itu select upper dalam kurung dan tutup kurung, lalu nama kolomnya apa, nama barang. Saya akan mengambil contoh dari tabel barang. Oke, titik koma, selesai. Nah, jadi intinya upper ini itu adalah untuk membesar teks pada suatu kolom. Kolomnya itu apa, nama barang. Oke, contoh kasus kedua, lower. Langsung kita ke query-nya dengan mengetikkan select lower dalam kurung dan tutup kurung, nama kolomnya apa, yaitu adalah nama barang from TB barang, titik koma, jangan lupa. Nah, jadi intinya lower ini untuk menampilkan memperkecil teks pada suatu kolom. Kolomnya itu apa, yaitu adalah nama barang. Oke, selanjutnya itu function contoh kasus ketiga ada length. Kita ke query-nya langsung biar saya sembari menjelaskan dan menampilkan, yaitu dengan mengetikkan select length dalam kurung dan tutup kurung, nama kolomnya apa, from tabel barang, from TB barang. Oke, tampillah. Oke, untuk lebih mudah menjelaskan di sini akan menambahkan kolom nama barang. Oke, jadi intinya length ini berfungsi untuk menentukan jumlah suku kata yang ada pada suatu kolom. Contohnya sortiran itu berjumlah 8, kemudian gelas A berjumlah 6. Kenapa sih berjumlah 7? Karena spasi juga itu dihitung. GELAS spasi A. Oke, 7 dapat. Oke, function selanjutnya, contoh kasus function selanjutnya itu yang keempat adalah penggunaan concat. Oke, langsung saja kita query-nya sembari menampilkan dan juga sembari menjelaskan. Dengan mengetikkan select concat dalam kurung dan tutup kurung, jangan lupa nama barang. Kemudian kolom keduanya saya ambil contoh sini berat KG from TB barang, titik koma. Oke, maaf ada salah. Nah, ini nama barang ya. Jadi intinya concat ini adalah untuk menggabungkan satu atau dua kolom atau semua kolom di dalam sebuah tabel. Biar lebih mudah mungkin kita akan menambahkan ini, saya akan menambahkan kutip 2 di atas, koma, lalu spasi dan koma sebelum berat kilogram. Nah, jadi yang sebelah kiri itu kolom nama barang, yang kanan itu berat kilogram, sortiran 35. Oke, function selanjutnya itu adalah penggunaan yang keberapa ini? Kelima. Oke, substring. Gimana? Langsung kita query-nya select sub str dalam kurung dan tutup kurung, nama kolom, nama barang, 3,4 from TB barang. Oke, tampil ya. Jadi intinya di sini adalah nama barang. Substring itu berfungsi adalah menampilkan suku kata yang dimulai dari 3 hingga sampai dengan 4. Nah, kalau misal di sini 2, dia akan menampilkan suku kata yang dari 3 dan berjumlah 2. Ya, gitu, suku katanya yang berjumlah sampai dengan 2. Oke, jadi itu salah satu contoh function substring. Selanjutnya yaitu di sini ada function instr. Yaitu teman-teman dapat mengetikkan select instr dalam kurung tutup kurung
eh, nama kolomnya itu adalah nama barang, koma, titik, kutip 2, kemudian di sini S, from TB barang, titik koma. Oke, agak sedikit lemot ya. Jadi fungsi INSTR ini itu adalah, mungkin biar lebih mudah kita tambahkan tambahkan kolom nama barang sebelum INSTR itu dengan menentukan suatu pattern atau pola ya pada kolom nama barang. Contoh di sini sortiran. Pattern yang akan saya cari itu adalah pattern S. Pattern S ini terletak di suku kata berapa sih? Sortiran, berarti 1. Kemudian pattern S lainnya itu ada gelas kelima. Biarpun kecil juga, tapi pattern di sini baik mau kecil ataupun besar juga tetap bisa kelihatan. Kalau yang nggak ada ya 0. Oke, kasus ke berapa ini? Selanjutnya LPAD dan RPAD. Nah, langsung saja kita ke query-nya seperti apa. Dengan mengetikkan select LPAD dalam kurung dan tutup kurung nama barang, koma 3, koma, kutip 2, titik from TB barang. Jadi intinya sih ini adalah untuk seperti menambahkan sih. Kita akan mulai dari sini aja 10 biar lebih jelas. Oke, nama barang 3. Oke. LPAD incorrect parameter. Kenapa jadi 10? Nah, LPAD dia itu akan menambahkan titik dimulai dari sebelah kiri sampai dengan jumlah suku kata tersebut 10. Kalau misalnya kita di sini hanya 5, maka yang tampil suku kata berjumlah 5. Selanjutnya ada RPAD. Nah, RPAD itu kebalikannya dari R. Kalau L itu left, kalau R itu right. Jadi dari kanan dia menambahkannya. Oke, tampil ya. Jadi seperti itu. Dia akan menambahkan titik sampai 3 kali sampai dengan di suatu kolom tersebut itu sampai berjumlah suku katanya itu adalah 10. Selanjutnya ada trim. Yaitu kita langsung ke query-nya ya. Dengan mengetikkan select trim dalam kurung tutup kurung titik kutip 2 kali S, kemudian from di sini bukan yang dimaksud adalah bukan tabel barang namun nama kolom, nama barang. From apa? From TB barang. Titik koma. Oke, tampil ya. Jadi intinya di sini adalah fungsi dari trim itu untuk menghilangkan suatu suku kata. Suku katanya itu apa? Yaitu yang saya ambil di sini adalah suku kata S. Dia hanya menghilangkan suku kata yang dimulai dari suku kata pertama ataupun suku kata terakhir. Jadi kalau misalnya kita ganti menjadi ini jadi N, maka bukan ortiran namun sortira. S-nya kecil ya. N-nya kecil. Jadi sortira tuh ya, benar ya. Oke, function selanjutnya itu ada replace. Langsung saja kita query dengan mengetikkan select replace seperti sesuai dengan namanya. Dia itu untuk menggantikan atau ya menggantikan benar. Select replace nama barang, nama kolomnya titik kutip 2, kemudian ini dan ini 19 from TB barang titik koma. Jadi dia ini fungsinya itu adalah menambahkan ya, menambahkan suatu suku kata ke dalam suatu kolom. Contohnya di sini saya ambil ketika kita mengambil suku kata N, maka suku kata N tersebut akan diganti 19. Jadi itu maksudnya. Baik, mungkin sekian dari saya 10 contoh kasus function pada MySQL. Kurang lebihnya ya teman-teman bisa explore seperti max, min atau lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terburu-buru dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya dan terima kasih.